Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang fraud, yang lebih tepatnya mengenai memerangi fraud sebuah tinjauan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Delvira Ramadina Putri, NPM 0120101134, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Sherly Margareta dengan NPM 0120101048. Di sini saya akan menjelaskan tentang fraud. Fraud adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan terhadap pihak lain. Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh orang dari dalam maupun luar organisasi untuk meraup keuntungan pribadi. Yang selanjutnya, perusahaan memerangi fraud. Terdapat 4 pilar utama dalam memerangi fraud. Yang pertama, pencegahan fraud atau fraud prevention. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan yaitu dengan mengurangi peluang terjadinya fraud dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sistem pengendalian yang baik. Yang kedua, menghambat terjadinya kolusi. Yang ketiga, mengawasi karyawan. Dan yang keempat, melaksanakan pemeriksaan secara proaktif. Yang kedua, yaitu pendeteksian fraud atau fraud detection. Pendeteksian fraud umumnya dilakukan jika ada gejala tertentu. Umumnya terkadang gejala yang timbul merupakan sebagian kecil dari fraud yang besar. Oleh karena itu, untuk mengurangi terjadinya fraud, perusahaan harus mengubah konsep pendeteksian fraud yang awalnya reaktif atau hanya mencari apabila ada gejala menjadi proaktif, yaitu melakukan pencarian fraud secara rutin walaupun tidak ada gejala yang disebut tidak secara eksplisit. Yang selanjutnya ada investigasi fraud atau fraud investigation. Investigasi fraud umumnya hanya dilakukan bila ada gejala yang terdeteksi. Kegiatan ini biasanya meliputi pertanyaan-pertanyaan seperti apakah fraud benar-benar terjadi, siapa pelakunya, mengapa ia melakukan demikian, bagaimana ia melakukannya, kapan fraud terjadi, dan di mana bagian yang terkait. Investigasi berguna untuk menentukan apakah gejala yang nampak benar-benar menunjukkan adanya fraud atau hanya kesalahan yang tidak disengaja. Yang terakhir ada penegakan hukum atau penjatuhan sanksi. Ketika fraud sudah terjadi, pihak yang dirugikan seperti perusahaan maupun stakeholder menentukan tindakan lanjut apa yang harus dilakukan untuk menangani fraud tersebut, baik secara perdata, pidana, maupun secara kekeluargaan. Selanjutnya ada kemampuan untuk dapat memerangi terjadinya fraud. Yang pertama, kemampuan analitis. Hal ini diperlukan karena proses deteksi dan investigasi dari suatu fraud merupakan suatu proses analitis di mana pemeriksa mengidentifikasikan jenis fraud yang mungkin terjadi dan gejala yang mungkin timbul, serta mungkin terjadi cara-cara untuk memeriksa dan menindaklanjuti gejala-gejala fraud yang ditemukan. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam sebuah bidang, termasuk juga dalam pemeriksaan fraud.
Pemeriksaan fraud menghabiskan kebanyakan waktunya dengan melakukan komunikasi, baik secara langsung, seperti interview, maupun secara tidak langsung melalui kuesioner. Informasi yang diperoleh melalui komunikasi tersebut kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga, ada pengetahuan tentang teknologi. Seiring berkembangnya zaman, pemeriksaan fraud tidak lagi hanya terfokus pada dokumen-dokumen fisik, tetapi mencakup data-data dalam bentuk digital atau dalam elektronis. Dengan bantuan teknologi, pemeriksa dapat menganalisa data yang berjumlah sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Yang keempat, ada pemahaman akuntansi dan bisnis. Yang terakhir, pengetahuan mengenai hukum perdata dan pidana, kriminologi, privasi karyawan, hak karyawan, undang-undang fraud, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan fraud. Yang selanjutnya ada pencegahan fraud yang efektif memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, prevention, mencegah terjadinya fraud secara nyata pada semua lini organisasi. Yang kedua, deterrence, menangkal pelaku potensial bahkan tindakan yang bersifat coba-coba karena pelaku potensial melihat sistem pengendalian risiko fraud efektif berjalan dan telah memberi sanksi tegas dan tuntas sehingga membuat jerak atau takut pelaku. Yang ketiga ada disruption, mempersulit gerak langkah pelaku fraud sejauh mungkin. Yang keempat, ada identification, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian. Yang terakhir ada civil action prosecution, melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya. Ada juga langkah-langkah metode pencegahan, anti kecurangan, yang kedua prosedur pencegahan baku, yang ketiga organisasi, yang keempat teknik pengendalian, dan yang terakhir kepekaan terhadap kecurangan. Selanjutnya, menciptakan budaya jujur, terbuka, dan saling jujur. Fraud timbul selain karena adanya niat pelaku, juga karena adanya kesempatan atau peluang yang dapat dieksploitasi oleh pelaku. Oleh karena itu, tahap awal pencegahan fraud adalah menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan fraud dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan yang jujur. Selain itu, pencegahan fraud yang berhasil harus melibatkan soft control, yaitu penciptaan lingkungan yang mampu menghalangi timbulnya bibit-bibit fraud, yaitu menciptakan budaya atau kultur yang sehat, jujur, terbuka, dan saling tolong-menolong. Faktor-faktor untuk dapat menciptakan budaya atau kultur yang sehat, jujur, terbuka, dan saling tolong-menolong. Yang pertama, menyusun dan mengkomunikasikan kode etik yang mudah dipahami dan dihormati. Yang selanjutnya adalah memantau keefektifan implementasi kode etik
dan menegakkan aturan bagi yang melanggar. Yang kedua, memilih mempekerjakan orang-orang yang jujur melalui penyaringan latar belakang, perilaku, dan riwayat penyimpangan, serta mendidik pegawai tentang kesadaran bahaya fraud dan program anti-fraud di perusahaan. Pegawai. Yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Untuk memahami lingkungan kerja yang positif, salah satu contoh karakteristik budaya yang dapat menyebabkan terjadinya fraud sehingga dapat menyusun program pencegahannya, yaitu manajer yang tidak peduli atau tidak menaruh perhatian pada kejujuran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu eliminasi kesempatan terjadinya kecurangan. Ada 5 metode dalam mengeliminasi kesempatan kecurangan. Adanya kerangka kerja pengendalian yang efektif merupakan langkah paling penting dalam organisasi agar dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan. Organisasi yang menetapkan kerangka kerja pengendalian internal yang umumnya dianut oleh sebagian besar bisnis adalah Committee of Sponsoring Organization. Ada 5 elemen dari kerangka kerja pengendalian internal, yaitu yang pertama, ada lingkungan pengendalian. Inti dari organisasi yang dikendalikan secara efektif terletak pada sikap manajemennya. Jika anggota organisasi itu merasa bahwa pengendalian tidak begitu diperhatikan oleh manajemen puncak, hampir dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian manajemen tidak akan tercapai secara efektif. Yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko atas pelaporan keuangan ini adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan sering menjual produk dengan harga di bawah harga pokok persediaan karena pesatnya perubahan teknologi, perusahaan itu harus menyelenggarakan pengendalian yang memadai untuk mengatasi risiko melebihi sajikan persediaan. Yang ketiga, ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas, termasuk di dalamnya pengendalian manual dan telekomasi. Ada 5 jenis aktivitas pengendalian. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas, kemudian dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, dan pemeriksaan kinerja secara independen. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi entitas ini adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait. Sebagai contoh, sistem akuntansi penjualan harus dirancang untuk memastikan bahwa semua pengiriman barang oleh perusahaan telah dengan tepat dicatat sebagai penjualan atau tujuan kelengkapan dan keakuratan, dan tercermin dalam laporan keuangan pada periode yang tepat. Sistem itu juga harus menghindari pencatatan ganda penjualan dan pencatatan penjualan bila pengiriman belum dilakukan. Dan yang kelima, ada pemantauan. Aktivitas pemantauan ini berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi agar efektif.
Fungsi audit internal itu harus dilakukan oleh staf yang independen dari Departemen Operasi maupun Departemen Akuntansi. Dan mereka melapor langsung ke tingkat otoritas yang lebih tinggi dalam organisasi, entah itu manajemen puncak atau komite audit Dewan Direksi. Selanjutnya, mengurangi kerjasama di antara pegawai dan pelanggan, atau pemasok dan menginformasikan secara jelas kepada pemasok dan pihak lain di luar perusahaan mengenai kebijakan perusahaan terkait kecurangan, yaitu kecurangan yang melibatkan kerjasama atau kolusi ini biasanya paling sulit dideteksi dan seringkali melibatkan jumlah yang sangat besar. Kenapa? Kompleksitas bisnis dan meningkatnya frekuensi pemasok di mana perjanjian lisan menggantikan dokumentasi secara tertulis dan terjalin hubungannya yang lebih dekat antara pembeli dan pemasok yang mengakibatkan banyak terjadinya fraud terkait kerjasama antar pegawai dengan pemberi maupun pemasok. Selanjutnya, mengawasi pegawai dan menyediakan saluran pengaduan atau sistem whistleblowing untuk informasi anonim. Agar sistem whistleblowing dapat berfungsi secara efektif, harus ada elemen-elemen. Yang pertama, yaitu elemen anonimitas. Elemen ini merupakan sistem yang efektif, harus menyembunyikan identitas whistleblower. Elemen selanjutnya yaitu independensi, di mana pegawai merasa lebih nyaman melaporkan pelanggaran terhadap pihak yang independen yang tidak terkait dengan organisasi atau pihak yang terlibat dengan pelanggaran tersebut. Selanjutnya yaitu akses, di mana pegawai harus memiliki beberapa jalur yang berbeda untuk melaporkan adanya pelanggaran melalui telepon, surel online, atau surat. Dan yang terakhir, tindak lanjut, yaitu insiden yang dilaporkan melalui sistem whistleblowing harus ditindaklanjuti dan tindakan korektif harus diambil ketika dibutuhkan. Kemudian membuat ekspektasi hukuman, yaitu kebijakan penuntutan yang tegas dan sesuai untuk dipublikasikan, membuat pegawai tahu bahwa hukuman yang tegas akan dikenakan terhadap pelaku tindakan tidak jujur. Dan yang terakhir, melakukan tahapan auditing kecurangan secara proaktif. Ada 4 tahapan auditing kecurangan. Yang pertama ada mengidentifikasi risiko eksposur kecurangan, kemudian mengidentifikasi indikator kecurangan dari setiap eksposur, lalu mengembangkan program audit untuk mencari indikator dan eksposur secara proaktif, dan yang terakhir menginvestigasi indikator kecurangan yang teridentifikasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.